Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وأصدق القائلين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى هذا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى شيخ جمال الدين Kamaluddin Asyuyuti wa usna sinawi al-Bantani wa usna mu'assisina min hadis salafiyah syafiyah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل نفحة ونفس بأدد كل معلوم له. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten kula panjenengan sami pagi hari ini masih diberikan rahmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sami bisa melaksanakan kewajiban kula panjenengan sedaya melaksanakan salat subuh dan ngaji bareng. Mudah-mudahan ini menjadi suatu amalan kula panjenengan sedaya yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh, pengajian Masjid At-Taubah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini, subuh hari ini dalam pengajian kitab Lubabul Hadis kula panjenengan sami sudah masuk bab yang ke-18. Okay. Di dalam kitab Lubabul Hadis ada kurang lebih 40 bab. Sekarang masuk
bab yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu saminu asyara utawi bab kang kaping 18. Nggih. Di dalam bab yang ke-18 ini menerangkan fi fadilatis salami, nerangake tentang keutamaan salam. Oke, keutamaan salam. Napa niku niki hadis yang pertama, kula sambung kalian hadis yang kedua sebab niki ada hubungannya. Hadis yang pertama mengatakan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu utawi salam qoblal kalami iku sadurunge kalam atau sadurunge omong. Sing hadis nomor kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bada'a utawi sapa wong iku bada'a ngawali sapa man bil kalami kelawan omong-omongan qabla salami sadurunge salam, fala tujibuhu moko ojo jawab sira kabeh. Kita tahu bahwasanya hadis yang pertama dan hadis yang kedua ini ada kaitannya. Kalau hadis yang pertama mengatakan bahwasanya salam itu diucapkan sebelum kita ngomong-ngomong, sebelum kalam. Hadis yang kedua mengatakan barang siapa yang memulai suatu pembicaraan, suatu pembicaraan tapi tidak dimulai dengan salam, maka kita boleh tidak untuk menjawabnya. Contohnya ngeten, biasanya niki MC biasanya, tapi juga MC gak semua MC. MC itu kadang pertama berdiri langsung, dia kadang langsung berpantun, kadang berpantun. Daun salam, daun pepaya hijau warnanya. Siapa yang menjawab salam saya akan masuk surga. Terus jawab assalamualaikum warahmatullahi. Niku sampean mboten wajib jawab. Mboten wajib jawab. Sebab dawuh niki assalamu qabla salam. Salam itu diucapkan sebelum perkataan. Nggih, walaupun senajan hukumnya memberi salam itu sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Tetapi kalau itu dilakukan, salam itu dilakukan sebelum didahului dengan perkataan-perkataan seperti itu, atau mungkin lain, yang kami hormati, siapa yang kami hormati, sampai terakhir hadirin hadirat semuanya assalamualaikum warahmatullahi, itu enggak mboten wajib sampai jawab, boleh sampai tidak menjawabnya. Nah, terus ketika salam itu diucapkan didahului dengan kata-kata yang lain, maka boleh kita tidak menjawab. Man bada'a bisalami qabla salam fala tujibuhu. Niku nggih. Jadi ketika ada seseorang yang memulai suatu perkataannya tanpa salam, kita boleh tidak menjawabnya. Padahal napa perintahnya jawab salam iku wajib, tapi ada sesuatu hal yang boleh kita tidak menjawabnya. Itu tadi ketika seorang kita bertemu dengan temannya, "Hei bro, piye kabare? Assalamualaikum." Itu boleh kita tidak menjawab. "Bu, piye kabare? Anake piro?" "Oh iya, assalamualaikum." Nah, itu boleh kita tidak menjawabnya karena tidak didahului dengan salam. Kecuali kalau panjenengan ketemu, "Assalamualaikum Mas, piye kabare? Piye kabare bro? Piye kabare bro?" Nah, itu baru dijawab. Tapi kalau didahului dengan kata-kata yang lain, boleh kalau panjenengan tidak menjawabnya. Fala tujibuhu, maka boleh kita tidak menjawabnya. Itu karena itu seandainya kalau ada orang kafir atau orang musyrik yang memberi salam kepada kita, bagaimana kita menjawabnya? Cukup dengan jawabnya wa alaika.
wa alaika. Karena di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan, adapun jawaban salam kepada orang non muslim atau orang musyrik cukup dengan menjawab wa alaika. Tetapi kalau kepada orang sesama orang muslim itu jawabnya harus lebih baik, harusnya jawabnya lebih baik. Kalau seandainya ada seorang yang memberikan salam kepada kita, assalamualaikum, bisa kita tambah waalaikumsalam warahmatullah. Okay? Waalaikumsalam, atau minimal waalaikumsalam. Nah ini juga perlu ngapunten, juga perlu kita perhatikan kalimat-kalimat salam ini. Okay? Kalimat salam ini ngapunten, di dalam kitab Tanqihul dikatakan bisa assalamualaikum dipakai kata alif dan lam, atau boleh juga dikatakan salamun alaikum, tidak pakai assalamualaikum. Bisa salamun alaikum atau assalamu alaikum. Tetapi jawabnya lah niki, jawab bahasa Arab itu ngapunten ya guys, salah titik salah arti. Bahasa Arab niku salah titik salah arti. Contoh kalau kita menjawab salam assalamualaikum, jawabnya mesti waalaikumsalam. Ainnya itu harus kelihatan, harus kedengaran. Waalaikumus itu artinya dan untuk kamu juga keselamatan. Tapi kalau jawab zaman waalaikumsalam, benten nggih, waalaikumsalam sama waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam niku artine neraka wel, celakalah kamu. Niki bahaya. Nggih. Wong kula panjenengan didongakno selamat, tetapi kanca didongakno cilaka. Nah niki mboten sae. Ya, ketika kalau panjenengan saya mau assalamualaikum, maka jawabnya diperjelas waalaikumsalam, waalaikumsalam, nggih, waalaikumsalam, atau angel alaikumussalam, banyak enggak digunakan alaikumussalam, atas kamu juga keselamatan. Niku lebih cetha, nggih, harus lebih cetoh dan lebih jelas. Niku sangat berbahaya kalau bahasa Arab itu tidak diperjelaskan huruf-hurufnya. Ngoten nggih, artinya seperti itu. Kan niku walaupun secara kadang cepet-cepetan assalamualaikum waalaikumsalam. Nah, niku kan kadang terjadi seperti itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak sengaja mengatakan itu. Nggih. Biasanya kalau di tengah jalan assalamualaikum, terus yang jawab karena kesusu waalaikumsalam. Kadang ain niku nggih arto angel diucapno waalaikumsalam itu rada angel. Gampangane waalaikumsalam kan ngoten. Padahal niku tidak sesuai kata-kata seperti itu. Nggih. Nah terus ngoten. Ketika seseorang mengawali perkataan tidak dengan salam, maka boleh kita tidak menjawabnya. Akan tetapi ada beberapa hal yang terkadang itu tidak diawali dengan itu, tapi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Itu ada dua pendapat. Yang satu tetap membolehkan, yang satu ya istilahnya tidak membolehkan. Bukan tidak membolehkan, bukan berarti haram, enggak. Ya, sebaiknya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang satu tetap pakai bismillahirrahmanirrahim. Itu juga semua ada dalilnya, ada dasarnya. Yang tidak menggunakan bismillahirrahmanirrahim, dalilnya ini assalamu qabla salam. Okay. Yang pakai bismillahirrahmanirrahim, dalilnya juga ada. Okay. Sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu itu tidak akan makbul, tidak akan diterima. Sama-sama seperti itu. Jadi semua ada dasarnya. Tapi yang lebih masyhur, diusahakan sebelum mengucapkan sesuatu itu semuanya adalah salam. Okay. Niki sesuai dengan hadis Rasulullah. Yang pertama, assalamu qoblal kalam, bahwasanya salam itu diucapkan sebelum kula panjenengan ngomong-ngomong tadi itu.
Nggih, sebelum. Nah, kalau sudah terlanjur seperti tadi saya katakan seperti MC tadi, nggih ngapunten, seperti MC yang membuka acaranya dengan pantun ataupun langsung dengan yang kami hormati, tidak perlu, kita tidak apa maksudnya tidak perlu untuk menjawab, tidak ada hukum wajib untuk menjawab. Nggih. Tidak ada hukum wajib untuk gugur karena kesunahannya itu sudah hilang. Kesunahan apa? Kesunahan mengucapkan salamnya itu sudah hilang, maka tidak ada kewajiban kula panjenengan semua untuk menjawab salam tersebut. Niku hadis yang kedua. Nah, terus kalau suatu perkataan yang diucapkan tanpa dimulai dengan salam, maka ketika orang itu salam, maka kita boleh tidak untuk menjawabnya. Hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong bada iku ngawiti sapa man bisalami kelawan salam, bahwa utawi man aulah iku luwe utama, luwe berhak billahi kelawan rahmat Allah Ta'ala wa rasulihi lan utusane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga mengatakan bahwasanya seseorang yang memulai mengucapkan dengan salam itu lebih berhak atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, senajan kedudukannya mengucapkan salam adalah sunnah dan menjawab salam adalah wajib. Kenapa demikian? Orang yang mengucapkan salam itu berhak atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ditimbang orang yang menjawab, karena dalam ketengkoh itu dijelaskan bahwasanya sebab orang yang memberi salam utama itu mengingatkan orang yang lain untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Dengan apa? Dengan menjawab salam. Di dalam kitab Tangkol dikatakan bahwasanya orang yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih berhak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang memberikan salam terlebih dahulu, memberikan salam terlebih dahulu ketimbang orang yang menjawab salam. Karena apa? Dalam Tangkol dijelaskan bahwasanya sebab orang yang memberi salam itu mengingatkan yang lain untuk ingat kepada Allah. Makanya di dalam hadis yang ketiga, orang yang memberi salam itu berhak lebih utama untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memberi salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam adalah wajib. Tapi gedene napa pahala lebih besar orang yang memberi salam seperti itu. Di dalam kitab Tangkul Qaul dijelaskan seperti itu. Lah adabnya pripun? Adabnya orang memberi salam itu bagaimana? Kepada siapa? Pertama, salam itu bisa diberikan bagi orang yang jalan, orang yang memaik jalan, gini memberi salam kepada orang yang duduk. Ketika ada orang duduk-duduk terus panjenengan melampa, sampai yang memberi salam. Atau orang yang naik kendaraan memberi salam kepada orang yang sedang berjalan. Sedang orang berjalan. Di dalam Tangkol juga dijelaskan bahwasanya ketika seorang laki-laki memberi salam kepada orang perempuan yang dikatakan masih muda, itu hukumnya makruh, kecuali orang laki-laki memberi salam kepada orang perempuan yang sudah tua, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sama kinyis-kinyis terus orang laki memberi salam, itu hukumnya makruh, tidak sunnah lagi. Hukumnya makruh. Tetapi kalau orang laki-laki memberi salam kepada orang yang sudah tua, di kitab di kitab Tangkol itu dikatakan orang yang istilahnya yang sudah tua, yang mereka sudah tidak berkudung, istilahnya tetap menjaga keislamannya, maka itu hukumnya boleh. Tapi kalau kepada orang yang masih kinyis-kinyis, hukumnya makruh. Orang laki-laki memberikan
salam kepada orang tersebut. Nggih, niku. Terus kalaupun kita lewat, kalaupun kita lewat di sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga walaupun tidak diperkenalkan untuk memberikan salam. Jadi tidak memberikan salam kepada orang-orang tersebut. Nggih. Dalam kitab Tangkolog dijelaskan seperti itu. Hadis yang keempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu utawi salam min asma'illah iku setengah saking pira-pira asmane Allah. Jadi assalam itu termasuk asma'nya Allah Subhanahu wa taala. Wa Allahu lan nelehake sapa Allah fil ardi ing bumi. Fa'afsyuhu moko nyebarno kabeh sira hu ing salam bainakum di antara kalian di antara sira. Terus hadis yang keempat ini mengatakan bahwasanya salam itu termasuk asmane Allah Subhanahu wa taala. Salah satu namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di bumi itu terus dawuh Rasulullah fa'afsyuhu moko nyebarno. Nggih, kula panjenengan disuruh menyebarkan salam di dalam pergaulan kula panjenengan sedaya. Di dalam bumi ini diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan salam. Nggih. Di dalam hadis di dalam kitab napa Riyadhus Shalihin juga banyak. Nggih, di hadis Riyadhus Shalihin juga banyak tentang perintah untuk menyebarkan salam. Oke, supados napa kula panjenengan sami mendapatkan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rajula maka sak temene wong lanang al muslim masing muslim ida marra tatkala lewat sapa rajul bi qaumin kelawan kaum fasallama maka nguluk salam alaihim ing atase para kaum tadi. Jadi ketika seorang laki-laki muslim lewat di antara suatu kaum, nggih, maka dianjurkan untuk mengucap salam. Faraddu mau kembaliake sapa kaum alaihi ing atase rajul ka'ana lahu moko ana sapa tetep kaduwe rajul alaihim ing atase kaum fadlu darajatin iku utamane derajat bidat kirihi iyahum assalam. Nah niki kelawan ngelingake mereka assalam. Ini yang bisa saya jelaskan tadi bahwasanya ketika seorang laki-laki lewat di dalam satu kaum memberikan salam kepada kaum tersebut dan dijawab kembali oleh para kaum, maka derajatnya fadlun darajatin, maka orang yang memberi salam itu mendapatkan derajat yang lebih tinggi, mendapatkan lebih tinggi dari suatu kaum. Sebab apa? Sebab mengingatkan mereka itu untuk ingat kepada Allah dan ingat kepada salam. Terus mengingatkan seperti itu, kalau panjang sami mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Niku bila dijawab oleh suatu kaum, umpamane panjenengan lewat di dalam suatu kaum terus sama mengucap salam assalamualaikum, ternyata tidak ada yang menjawab, mending nggak ada sing jawab. Lek ana sing jawab sama mendapatkan suatu kemuliaan derajat, fadlun darajatin, kelebihan derajat, sebab mengingatkan mereka. Dan ketika salam itu tidak dijawab pripun? Nah niki sampai kei salam terus gak dijawab sama orang-orang tersebut, sama kaum tersebut. Fa ilam yaruddu, maka tatkalane orang balikake sapa kaum alaihi ing atase rajul radda alaihi maka jawabi ing atase rajul man huwa khairun sapa wong, huwa utawi man khairun lebih bagus minhum saking kaum wa atyabulan lebih bagus. Nah,
Ketika kula panjenengan sami mengucapkan salam kepada suatu kaum dan kaum itu memberikan jawaban balik kepada panjenengan, maka kula panjenengan mendapatkan satu derajat yang mulia sebab mengingatkan mereka. Lah ketika salam itu tidak dijawab, ketika salam itu tidak jawab, sinten sing jawab? Nah, terus dawuh Rasulullah SAW, maka akan dijawab oleh orang yang lebih mulia dan lebih baik. Siapa itu? Man itu tengene kitab Tangkiul Qaul adalah malaikat-malaikat Allah. Ada sampean nggak usah gerutu, umpamane ana kumpulan tuh sampean jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gak dijawab, wis pun sampean alhamdulillah sing jawab malah malaikat. Aja wah dikai salam gak jawab, sampean tambah gak ikhlas. Nggih, tambah gak ikhlas. Nih panjenengan di dalam kitab Tangkol dikatakan ketika kalau panjenengan nguluk salam dan dijawab salam itu, maka mendapatkan satu kebaikan, satu derajat kebaikan. Lah kalau tidak ada yang jawab, maka yang menjawab terusnya dawuh Rasulullah itu malah malaikat. Lah lek sing jawab malaikat yo langsung balasane tembus langsung. Oke, makanya kalau panjenengan ketika ada yang menguluk salam dan tidak ada yang menjawab, sampean nggak usah ngerutu, nggak usah ngerutu. Insya Allah akan dijawab oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dikembalikan salam itu oleh malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pun niki hadis yang keempat tadi. Hadis yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi utawi satahune nggih, satahune paling napa niki, aulan nasi utamane manungsa billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala, man iku wong bada'ahum ngawiti sapa man bisalami ing salam kelawan salam. Nah niki tadi sama dengan hadis yang di atas, nggih. Hadis yang di atas bahwasanya man bada'a bisalami fawa aula billahi wa rasulihi. Lah hadis yang kelima juga maka inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Nah niku hampir sama, terus orang yang utama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan berhak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang memulainya dengan salam. Niku keutamaan ini salam, sama ini hampir sama dengan keutamaan hadis yang ketiga, man bada'a bisalami fahuwa aula billahi wa rasulihi. Nah, niku sama. Niki sama, inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Itu terus orang yang utama itu orang yang memulainya dengan salam. Pun hadis yang ke-6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawaddu'i utawi pokoke tawaddu iltibda'u iku ngawiti bisalami kelawan salam. Nah niki terus dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih, pokok dari tawaduk merendahkan diri nggih, andap asor kula panjenengan sami ketika kita memulainya dengan salam nggih, dengan salam itu menunjukkan kerendahan hati kula panjenengan semua, memulainya dengan salam, memberikan doa yang terbaik kepada orang lain. Nggih niku paling apike manungsa nggih ngoten niku, memberikan doa yang terbaik kepada orang lain, bukan kepada diri kita sendiri nggih, bukan doa kepada diri sendiri tapi kepada orang lain. Insya Allah kalau panjenengan ketika mendoakan orang lain dengan doa yang baik, doa itu akan kembali kepada kita. Okay. Ketika kita mendoakan orang lain, insya Allah lebih cepat akan kembali doa itu kepada kita. Kadang kalau panjenengan sami doa kanggo awake dhewe kok gak kabul-kabul, tapi ketika mendoakan orang lain kok cepat terkabul. Ngoten niku rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senang mendoakan orang lain, senang menolong orang lain, insya Allah Allah juga akan menolong
menolong kita. Insya Allah seperti itu. Pun yang ketujuh, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ital taqal muslimani tatkalane ketemu sapa wong muslim loro. Nah niki ketika dua orang muslim bertemu, akrabuha maka utawi luwe pareke muslim loro ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala, sapa man iku wong bada kang mulai sapa man bisalami kelawan salam. Nah niki sama, hadisnya sama. Nggih. Ketika dua orang muslim bertemu satu sama lain, nggih, ketemu dua seorang muslim ketemu, siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ukurannya adalah orang yang memulai dengan salam. Ya, terus Rasulullah seperti itu. Terus bisa diukur orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dua orang itu muslim itu bertemu, maka siapa dulu yang memulai dengan salam, itulah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Sebab menunjukkan itu kerendahan tawaduk dia kepada orang lain. Kalau kita tidak menyadari itu, maka tidak mengatakan seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Ketika orang-orang tahu Rasulullah, ketika dua orang muslim bertemu antara satu sama yang lain, siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memulainya dengan salam. Sudah cepat-cepatan. Ketika ketemu cepat-cepatan sapa sih ngekei salam dhisik. Nggih, ngekei salam ora dhisik. Nah, ini karena bentuk tawaduk kula panjenengan sami menghargai orang lain, mendoakan orang lain sebagai bentuk hambanya Allah Subhanahu, menghormati hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika syariat itu dijalankan dengan baik, ini salah satunya keutamaan salam ini, itu menunjukkan kula panjenengan sami menghargai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain sebagai bentuk tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghargai bahwasanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan memberikan salam. Itu sudah masuk kepada ranah yang lain. Masuk ranah yang lain. Kalau secara syariat, kalau panjenengan sami wajib ngoten, nggih, sebagai bentuk tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kalau panjenengan sami bertemu dengan orang lain, maka ucapkanlah salam, berikanlah mereka keselamatan, berikanlah mereka doa yang terbaik. Lah iso lengkap ya diwaca lengkap. Lah gak lengkap ya cukup assalamualaikum. Sebab ketika kita membacakan assalamualaikum terus di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita akan mendapatkan 10 derajat atau 10 kebaikan. Ketika membaca assalamualaikum warahmatullah, itu mendapatkan 20 kebaikan atau 20. Ketika kita membaca lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita mendapatkan 30 derajat atau 30 kebaikan. Terus nggih, semakin banyak insya Allah juga semakin banyak pahalanya. Bahkan ketika ngapunten, seimut saya ketika masih di mana ngaji di Banyurup dulu, waktu masih ngaji itu sama guru saya, kalau mereka menjawab, dia memberikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bahkan ada menambahi wa maghfiratu, dan mudah-mudahan pengampunan juga atas kamu. Itu guru saya mengatakan seperti itu. Kalau ada orang menjawab memberikan salam lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawaban sing lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau paling enggak ada penambahan wa maghfiratu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab perintahnya ngoten,
Ketika seseorang memberikan, nanti di hadis yang terakhir, ketika seseorang memberikan itu suatu kebaikan kepada kula panjenengan sedaya, maka diperintahkan kula panjenengan sami memberikan balasan yang terbaik, memberikan balasan yang terbaik. Kalau kita tidak bisa memberikan balasan yang baik, lebih baik dari mereka, paling enggak balesane podo, balasannya sama. Umpamanya mereka memberikan kita 100.000, ya kita balas 100.000, minimal seperti itu. Kalau bisa lebih baik daripada sebesar itu. Makanya ada memberikan uang 1 juta, ya kita berikan 1.100.000 atau mungkin 1.500.000 dan sebagainya. Pokoknya lebih dari yang diberikan. Nah, niku perintahin. Mungkin kalau nggak salah hadis yang ke-10. Niki hadis yang ke-8 nang pinten lagi? Ke-7 mengatakan ketika Rasulullah dawuh, ketika dua orang muslim bertemu satu sama lain, maka kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala dihitung dengan orang yang pertama memberi salam. Nomor 8, hadis yang nomor 8, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum urkalane mlebu sapa sira fi majlisin ing dalam majlis fasallimu maka nguluk salam, wa idza kharajtum takita kalane metu sapa sira fasallimu maka juga nguluk salam. Lah niki hadis yang ke-8 mengingatkan kepada kula panjenengan sami, menganjurkan kepada kula panjenengan sami ketika kita masuk dalam suatu majlis, maka kita disunahkan untuk memberi salam. Ketika ada kumpulan, wis kumpul sebagian, terus kula panjenengan datang, maka kita disunahkan untuk nguluk salam, assalamualaikum, terus salaman. Nah, itu mungkin sudah kita lakukan sudah kita lakukan tiap hari, gitu ya. Tiap kita ada pengajian dan sebagainya, di dalam kumpulan-kumpulan tersebut ketika kita masuk juga salam, ketika pulang juga salam. Niku dawuh Rasulullah SAW seperti itu. Idza dakhaltum fil majlisin, ketika kula panjenengan saya masuk dalam majlis, fasallimu maka nguluk salam. Wa idza kharajtum, tatkala kita semuanya sudah selesai keluar, fasallimu juga nguluk salam. Nah niki dawuh yang ke-8. Dawuh yang Rasulullah SAW di dalam kitabul hadis yang ke-9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abkhalun nasi utawi luwe medite wong, medite menungso. Abkhalun nasi utawi medite luwe medite menungso, man iku kaduwe wong ya bakhalu iku medit sapa man bisalami kelawan salam. Nah niki hadis yang ke-9 mengatakan paling medite wong iku wong sing medit karo salam, gak gelem ngucapno salam kepada siapapun. Nah niku termasuk orang yang paling medit, bukan hanya kepada harta nggih. Kepada omongan saja dia tidak mau memberikan salam kepada orang lain, apa meneh yang lainnya. Nggih, padahal salam itu gak bondo. Nggih kan? Cuma assalamualaikum. Kadang seperti itu. Kadang orang itu tidak mau, itu mau karena memang dia gak ngerti atau tawamaan salam, atau dia memang malas, atau memang dia gak mau dan sebagainya. Nggih. Nah itu termasuk terus dawuh Rasulullah, orang yang paling medite wong iku wong sing gak gelem ngewehi salam. Nggih, gak gelem ngewehi salam. Nggih, padahal salam ya gak tuku. Lek godhong salam tuku. Nggih. Lek salam aja gak tuku, lek godhong salam tuku, lek deng njaluk. Nggih, cuma salam ini hanya sekedar mengucapkan salam. Itu kalau kita tidak mau, termasuk orang yang didhawuhi Rasulullah, orang yang paling medit, orang yang paling medit, tidak hanya harta, tapi salam itu Rasulullah gak gelem salam, itu termasuk orang yang medit. Pun niki hadis yang terakhir, hadis yang ke-10, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu utawi salam
tahiyatun iku rubo-rubo atau pengorbanan limillatiha kaduwe wong sing kaduwe agama kita wa amanun lan kesentosaan didimatiha kelawan pemiliknya. Qala Allah Ta'ala, niki kalau yang sudah sampaikan wau, kata salam itu termasuk bentuk penghormatan, nggih, bentuk penghormatan kepada agama kula panjenengan sedaya, nggih, dan termasuk bentuk napa? Bentuk kesuksesan kula panjenengan sedaya. Nah, ketika kula panjenengan afsus salam, sering menyebarkan salam, niku sebagai bentuk pengorbanan atau bentuk penghormatan kepada agama kula panjenengan sedaya, sebagai bentuk penghormatan. Oke, berarti kula ngergani agama kita, agama Islam. Oke, Islam kan selamat, salam juga selamat. Sebagai bentuk penghormatan kula panjenengan sedaya terhadap agama kita. Dan juga termasuk kesuksesan kula panjenengan sedaya. Nggih. Jadi salam itu termasuk kesuksesan bagi orang-orang yang mengucapkan salam. Karena apa? Mereka tidak dicap sebagai orang yang medit, sebagai orang yang kikir. Karena apa? Keranten gelem ndongakno koncone. Nggih, keranten gelem ndongakno koncone, gelem mau mendoakan orang lain. Yang saya sampaikan tadi, qala Allah Ta'ala lan dawuh sapa Allah Ta'ala. Nah niki. Wa idza khuyitum, nggih, lan tatkalane den rupa-rupa sira kabeh. Nah, ketika kula panjenengan sami mendapatkan suatu penghormatan, niki dawuh Allah Subhanahu wa taala nggih. Wa idza khuyitum tatkalane napa? Tatkala dan rupa-rupa sira kabeh, ketika kula panjenengan saya mendapatkan suatu penghormatan bitahiyatin kelawan penghormatan fahayu nggih, moko bales sira kabeh penghormatan tersebut bi ahsani kelawan luwe bi ahsana kelawan luwe bagus minha saking penghormatan tersebut auruduha atau mengembalikan semisal penghormatan tersebut. Niki dawuh Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Allah Subhanahu wa taala napa artinya, ketika kula panjenengan sami mendapatkan suatu penghormatan dari orang lain, nggih, maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas penghormatan tersebut lebih baik. Nggih, lebih baik. Ketika kula panjenengan sami dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang lain tersebut lebih baik daripada niki perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niki perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Qala Allah taala wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kalau panjenengan saya mendapatkan suatu penghormatan dari orang lain, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Aw rudduha, atau paling enggak podo balesane itu. Minimal sama. Nggih, minimal sama yang diberikan orang lain itu kepada kita. Nggih. Terus niku sing terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kula panjenengan sami bisa paling enggak tidak dicap sebagai orang yang medit, nggih, mulai sekarang keutamaannya salam seperti itu, nggih. Yang sebagai MC juga ngerti, ternyata nggak boleh lah memulai MC itu dengan nggih ngapunten, dengan langsung dengan napa, dengan pantun, langsung mengatakan yang kami hormati Bapak Ibu, assalam, okay. Terus kita sekarang sudah mengerti bahwasanya assalamu qoblal kalam, salam itu diucapkan sebelum kula panjenengan sami mengucapkan sesuatu yang lain, okay. Sebab nopo? Sebab orang yang memulainya dengan salam itu memberikan derajat yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Dan ingkang saged kula sampaikan dhateng panjenengan sedaya, ngapunten niki ora ditelat. Ngapunten, nek mutolaah ngaten ngenten nggih, ngapunten. Tidak ngapunten kadang mutolaah niki sampai dalu, nggih. Wong ngapunten, nek di dalam kitab Taklim Muta'alim itu orang yang mau mengajarkan sesuatu tidak boleh orang itu tidak ngaji terlebih dahulu, harus ngaji dhisik.
Ngaji ya dicicil, doleki nggih ngapunten doleki. Tidak boleh meneh ngaji wis tenang-tenang mboten saged. Mboten angsal. Harus ngaji dhisik. Harus ngaji dhisik sampai khatam gian. Nggih malah iki maksudnya apa? Iki maksudnya apa? Maksudnya apa? Nah ini kadang kalau ngapunten kadang tidak hanya satu kitab yang saya bawa, ada beberapa kitab yang gandengan iki endi sih? Apakah hanya ini saja? Ternyata saya lihat di kitab Riyadhus Shalihin niki banyak. Nek sampean maca bab salam niki kewatanggian. Napa? Perintah-perintah ini kekuatan. Hadis-hadisnya nggih kata. Nggih. Nah, cuma ada sebagian yang memang sama nggih saya sampaikan datang panjenengan. Nggih, ngoten mawon nyuwun ngapunten ingkang kathah. Muga-muga napa ingkang kula sampaikan dhateng panjenengan dados ilmu manfaat barokah fitine wa dunya tal akhirah. Mudah-mudahan kula panjenengan sami dados tiyang ingkang sae, tiyang ingkang nyebaraken salami Allah Subhanahu wa taala di dunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkunge nyuwun pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun mantuk riyen.